Sekarang stadium, ia menyatukan jiwa. Di mana mungkin ada malam ini, kerana kita kembali dengan malam yang menyatukan jiwa. Jiwa yang cintakan bola. Timnas Malaysia mencatatkan kemenangan gemilang atas Timnas Vietnam dengan skor 4-0. Dalam lanjutan matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Laga ini berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Selasa malam 10 Juni 2025. Hasil ini tidak hanya membawa Harimau Malaya ke puncak klasemen sementara dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga menimbulkan sorotan besar terhadap keberadaan para pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Harimau Malaya. 4 gol kemenangan Malaysia dicetak oleh pemain yang sebagian besar memiliki latar belakang naturalisasi. Figueiredo membuka keunggulan di menit ke-49, disusul Rodrigo Holgado pada menit ke-59. Lapere Corbin Ong menambah keunggulan di menit ke-67, dan Dion Coles menutup pesta gol Malaysia dengan gol di menit ke-88. Penampilan impresi para pemain ini seharusnya menjadi bukti kualitas dan kekuatan yang dibangun dalam skuad Harimau Malaya, namun justru kembali memicu kontroversi lama. Dominasi pemain naturalisasi dalam Timnas Malaysia. Usai laga, pelatih kepala Peter Kolomoevsky terlihat tidak bisa menyembunyikan emosinya saat sesi konferensi pers. Pertanyaan seputar banyaknya pemain naturalisasi dalam skuad Malaysia tampaknya menjadi pemicu utama kemarahannya. Pelatih asal Australia itu menyatakan kelelahan terhadap kritik yang terus-menerus diarahkan kepada para pemain naturalisasi. Menurutnya, hasil akhir yang didapat dalam pertandingan tersebut seharusnya cukup untuk membungkam kritik tersebut. Saya sudah mendengar banyak keluhan soal Timnas Malaysia yang terlalu banyak memainkan pemain naturalisasi. Saya lelah dengan ini semua. Sudahkah Anda lihat hasil hari ini? Ujar Kolomoevsky dengan nada tinggi, menandakan frustasinya terhadap narasi negatif yang terus berkembang. Ia menambahkan bahwa tim nasional seharusnya menjadi cermin perkembangan sepak bola sebuah negara, bukan sekadar debat mengenai latar belakang pemain. Menurutnya, fokus utama seharusnya adalah pada bagaimana kualitas tim meningkat dan memberikan hasil terbaik di atas lapangan. Saya berharap hasil ini menyatukan pandangan soal sepak bola Malaysia. Timnas Malaysia terus mengembangkan kualitas, tetapi saya punya banyak pekerjaan, tegas Kolomoevsky. Memang, sorotan terhadap pemain naturalisasi bukanlah isu baru dalam sepak bola Malaysia. Belakangan ini, isu ini kembali mencuat setelah Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan bahwa Facundo Garces, seorang pemain keturunan Argentina, resmi menjadi bagian dari skuad Harimau Malaya. Pengumuman ini memicu perdebatan publik, terutama terkait keabsahan status keturunan yang menjadi dasar naturalisasi pemain tersebut. Sesuai dengan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti tim nasional asalkan memiliki garis keturunan hingga generasi ketiga dari negara yang ingin dibelanya. Artinya, pemain harus bisa membuktikan bahwa mereka memiliki darah keturunan dari negara tersebut, setidaknya dari kakek atau neneknya. Disinilah letak masalahnya. Banyak pihak meragukan bahwa beberapa pemain naturalisasi Malaysia, terutama yang berasal dari kawasan Amerika Latin seperti Brazil atau Argentina, benar-benar memiliki darah keturunan Malaysia. Hal ini menjadi lebih rumit karena Malaysia tidak memiliki hubungan historis atau budaya yang cukup kuat dengan negara-negara tersebut. Ini berbeda kasus dengan Indonesia yang memiliki sejarah panjang dengan Belanda, sehingga lebih mudah menjelaskan status pemain keturunan dari negeri kincir angin itu. Kritik terhadap kebijakan naturalisasi ini pun datang dari berbagai kalangan, termasuk pengamat sepak bola, mantan pemain, hingga sebagian fans.
Mereka mempertanyakan apakah Malaysia sedang membangun tim nasional atau sekadar membentuk tim internasional berbaju Malaysia. Mereka khawatir bahwa ketergantungan terhadap pemain naturalisasi bisa menghambat perkembangan pemain lokal dan menyulitkan pembentukan identitas sepak bola nasional yang kuat. Namun di sisi lain, performa di lapangan menunjukkan hasil yang tak bisa disangkal. Kemenangan atas Vietnam dengan skor telak menjadi bukti bahwa para pemain ini memberikan kontribusi besar bagi kemajuan tim nasional. Mereka menunjukkan disiplin, kualitas teknik, dan determinasi yang tinggi. Bahkan pemain seperti Dion Coles telah menjadi andalan dalam beberapa pertandingan penting sebelumnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah pemain naturalisasi dibutuhkan atau tidak, melainkan bagaimana Malaysia bisa menyeimbangkan antara pengembangan pemain lokal dan pemanfaatan pemain naturalisasi. Dalam hal ini, Peter Kalamovski menjelaskan ingin mengedepankan hasil sebagai parameter utama. Bukan asal-usul pemain, ia juga memberikan sinyal bahwa proses integrasi pemain ke dalam tim bukan hal yang mudah dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Bagi Kalamovski, ini bukan soal hanya kebangsaan, tetapi soal membangun tim yang kompetitif yang bisa bersaing di level Asia. Malaysia telah lama mendambakan kejayaan di panggung Asia, dan jalan menuju itu tidaklah mudah. Penggunaan pemain naturalisasi dianggap sebagai salah satu jalan pintas, namun tetap butuh perencanaan matang dan eksekusi yang cermat. Hasil laga kontra Vietnam menjadi bukti bahwa pendekatan ini mulai membuahkan hasil. Ke depan, FAM dan jajaran pelatih tentu harus lebih transparan dan selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Proses seleksi harus memperhatikan tidak hanya kualitas, teknis, dan fisik pemain, tetapi juga komitmen mereka terhadap proyek jangka panjang tim nasional. Mereka yang datang hanya untuk pemain sementara tanpa memiliki rasa kepemilikan terhadap tim akan sulit menyatu dalam sistem yang dibangun. Malaysia masih punya beberapa pertandingan penting di kualifikasi ini. Konsistensi performa, soliditas tim, dan manajemen isu eksternal akan sangat menentukan. Jika timnas Malaysia mampu mempertahankan momentum seperti ini, bukan tidak mungkin mereka bisa lolos ke Piala Asia 2027 dengan status juara grup, sekaligus membungkam kritik yang selama ini terus mengiringi perjalanan mereka. Untuk saat ini, skor 4-0 atas Vietnam adalah pernyataan keras dari skuad Harimau Malaya bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi. Terlepas dari siapapun yang mengenakan seragam kebangsaan itu, dan bagi Peter Kalamovski ini mungkin baru permulaan dari perjuangan panjang yang ia rancang untuk sepak bola Malaysia. Disebabkan memenangi bola di kawasan tengah dan membuat larian lebih kurang dalam 30 ke 40 meter lari ke hadapan, dan dapat melihat di mana ada Hokaldo lari ke hadapan dan jaringan yang mudah Dari tengah ke kanan dan ke sebelah kiri untuk disudah.